Ini yang sering diartikan lain. Siapa yang membaca 1 huruf dapat 10 kebaikan gitu. Dihitung tuh, Quran ada berapa huruf? Ada itu yang rajin ngitung huruf Quran. 30 juta sekian huruf, kaliikeun 10. Wih, luar biasa. Cek Allah teh maneh hitungan. Cek Allah teman kita mau winger ngitung. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya kebaikan 10 kali. Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatan. Luar biasa bonusnya. Kalau kebaikan dikali 10, kejahatan dikali 1. Keren gak? Nah sudah kayak gitu, dari Allah kita masih nolak juga. Kebaikan sudah dikali 10, kejahatan dikali 1. Tidak dikurang sedikit pun. Tidak ditambah sedikit pun, dikali 1. Jadi semua karma buruk yang sedang kita terima itu pengalinya 1. Hebat gak Allah? Bonus bukan itu? Tapi kalau bikin kebaikan dikali 10. Jadi kalau ingin dapat diskon karma, sederhana. Perbanyak saja kebaikan. Tuh rumusnya sederhana. Jadi saya kalau mau ngasih rumus pakai dalil dulu. Kalau nggak pakai dalil biasanya nggak terima. Bonus bukan ini. Makanya semua agama, semua tradisi sama ujung-ujungnya. Kalau ingin berkurang ada diskon karma, perbanyak saja kebaikan. Di mana memperbanyak kebaikan? Kapan? Pintar kalian tuh kalau ngejawab. Sekarang ditanyain keadaan masih mikir kene. Itu keun cenah. Karasaeun. Ya sekarang. Pertanyaannya tadi kalian bangun pagi. Punya rencana apa tentang hari ini? Mau bikin kebaikan apa hari ini? Mau bikin sejarah apa hari ini? Makanya pagi-pagi itu bikin sejarah. Bikin program. Kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Saya akan membagikan uang 5 ribuan sama orang yang minta-minta di jalan. Siapkan duitnya 5 ribuan, lain 100-an. Gitu. Pertanyaan saya, jawab sederhana aja. Para sahabat, sekarang. Para sahabat punya kemampuan gak melakukan kebaikan sekarang? Tenaga? Kesehatan? Harta? Baju? Banyak apa dikit? Berapa lemari di rumah? Beras? Loit aya? Bro di juru, bro di panto? Ya? Sawah ge satungtung deuleu? Nu mana? Tuh nu tukang deuleu. Biar ketawa karena banyak yang ngantuk nih. Kalau ngaji bulan puasa ngantuk itu saya nggak ngerti ini puasanya bener nggak? Karena kalau benar puasa itu meningkatkan kecerdasan, sekaligus meningkatkan kesadaran. Iya dahar naon tadi isuk-isuk. Ini rumus bener nggak bonus? Kalau kita datang ke sini bawa kebaikan yang kita bawa ke sini. Jadi kalau dulu ngasih makan 1 orang di kehidupan yang dulu, di kehidupan sekarang kita akan dikasih makan oleh 10 orang. Tapi itu syar'i. Hakikatnya apa? 10 itu kan 1 dan kosong. Kalau 1 dibagi kosong itu tak berhingga. Makanya lupakan angka 10. Datang saja kamu ke sini dengan kosong. Kalau berbuat kebaikan kosong saja. 1 dibagi kosong tak terbatas. Buat apa 10 kali? Buat apa 10 kali? Ini tertarik dari tadi ya kalian dengan bonus 10 kali. Saya tidak tertarik. Saya tertariknya bonusnya tanpa batas. Makanya saya tidak pernah mengalihkan dengan 10.
Saya bagi semua tindakan saya dengan 0. Apapun yang saya lakukan dibagi 0, tak terbatas. Ngasih kosong saja, jangan minta balasan. Berbuat baik kosong saja, jangan minta balasan. Apalagi dikali 10, buat apa? Ada kan yang ngitungin, kalau kamu hari ini katanya sedekahnya Avanza, besok jadi Alphard, buat apa? Tertarik Kak dikalikan 10? Jangan tertarik, karena ini adalah simbolik. Ini bukan matematika kita ya, 1 kali 10 ya 10. Matematika Allah tidak begitu. Matematika Allah itu tanpa batas. Matematika Allah itu adalah 1 dibagi 0, tak terhingga. Makanya di Quran surat Al-Fajr, wal fajar, walayalin asyr, wasyafi wal matar. Kalau kamu sudah fajar, sudah sadar, kamu akan masuk asyr itu 10. Makanya di surat Al-Fajr ada kata 10. 10 itu artinya 1 dan 0. Dan 1 dan 0 itu adalah angka biner. Dan semua teknologi informasi sekarang didominasi oleh angka biner. 1 dan 0. Kalian hidupkan HP, itu 1. Kalian matikan HP, itu 0. Kok HP sudah dimatikan, malah tidak mati-mati? Itu konslet. Kalau yang benar itu 1 dan 0. Kalau HP, kalau kamu kirim gambar ke temanmu, klik, nggak akan salah, pasti terkirim ke temanmu. Itu 1. Kalau nggak mau ngirim ya itu 0. Jadi dunia teknologi cuman 1 dan 0, maka disebutnya angka biner. Itu angka digital namanya. Nah itu adalah angka spiritual, karena 1 dan 0 itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu 0, illallah 1. Yang mana yang bukan Allah? Semua juga Allah. Oh, tambah keren lagi. Kalau ngerti keren. Kalau tahu cara mengaplikasikan 1 dan 0 keren. Kan ujung-ujungnya la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Semuanya Dia kok. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada kehadirannya. Selesai. Biner lagi angkanya. Tertarik Kak dengan bonus ini? Oke. Kuncinya 1. Sekarang mumpung kita masih hidup dan punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang butuh kalau yang mau kita tolongkan pada dia tidak kita miliki? Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya susah? Bagaimana kita bisa menolong orang yang dalam kegelapan kalau kitanya gelap? Bagaimana kita bisa menolong orang yang lupa kalau kitanya pun masih ingat? Kuncinya 1. Kalau kalian ingin jadi penolong Allah, mulailah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri, tolong. Kapan? Sekarang. Ya, semangat hidup. Kalau hari ini saya diberi orang, besok saya harus ngasih orang. Jangan ada di zona nyaman. Hari ini saya ditolong orang, besok saya harus kembalikan pertolongan orang dengan cara saya menolong orang. Gitu. Banyak sekali yang mendidik orang dengan cara yang salah. Dulu saya tidak tertarik bikin panti asuhan, gak tertarik. Kalau kita cuma ngumpulin anak-anak yatim kemudian kita kasih makan. Mereka hanya menjadi orang-orang yang bergantung kepada pemberian kita. Dan kita mendidik yang salah. Sekolahkan mereka kalau mau. Makanya dulu saya di sini bikin sekolah gratis. Semua saya sekolahkan. Yang putus sekolah ikut PKBM. Ada paket A, paket B, paket C. Ini 2 tahun ya berhenti karena pandemi. Nanti kita mulai lagi. Ayo. Peluang dari Allah begitu terbuka. Terbuka apa tidak? Terbuka. Apa yang menutup peluang itu? Kemauan kita. Niat kita. Kalau nggak punya niat mungkin masjid ini juga nggak akan jadi. Kalau nggak ada niat. Makanya itulah niat. Jadi karma yang sebenarnya adalah niat. Catat itu supaya mengerti. Balik dulu ke atas. Baik, kita baca ayat ini.
Ini Quran surat Ali Imran ya, ayat 161. Pembalasan itu setimpal dan adil. Pembalasan itu setimpal dan adil. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Gak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Nabi itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi nabi itu orang yang sudah dapat ilmu, yang sudah dapat berita besar. Barang siapa berkhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan, ketika dia dihidupkan kembali, nih hari kebangkitan itu ketika dia dihidupkan kembali, berarti setelah diulang kehidupannya, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau orang sekarang datang ke kehidupan ini membawa yang dikhianatkan oleh dia, ya dia akan dapat balasan dari yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau sekarang dikhianati, lihat saya semuanya, kita dikhianati oleh siapapun di kehidupan yang sekarang, tapi terima. Berarti Anda pernah berkhianat pada orang itu di kehidupan yang dulu. Karena ayat ini mengatakan, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan setimpal. Tahu setimpal? Ya saya bilang tadi, kalau kita nyubit di kehidupan ini, kita juga akan dicubit di kehidupan ini. Sakit yang ditimbulkannya tidak akan dikurangi. Dan saya kasih tahu, tidak ada konsep penghapusan dosa. Yang ada tuh pengampunan dosa. Apa bedanya? Pengampunan dosa itu ya balasannya disegerakan. Jadi kalau kalian minta ampun sama Allah, ya Allah ampunilah segala kesalahanku. Siap-siap. Dan selama ini konsep kita di otak kita, begitu sudah minta ampun sama Allah, langsung dihapus gitu pakai tipek. Berarti bohong dong Allah di ayat ini mengatakan pembalasan itu akan setimpal. Yang bisa menghapus semua karma kita cuma kebaikan kita. Nih, boleh nggak minta ampun sama Allah? Boleh? Bolehlah. Tentu saja karena Allah Maha Pengampun. Tapi kan secara tidak langsung kita sedang tidak yakin ke Maha Pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti Allah mah nggak usah dimintai ampunan. Kan Maha Pengampun. Kan Allah bilang segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Syirik itu kan berkhianat kepada Allah, selingkuh kepada Allah. Nah, selingkuh kepada Allah itu yaitu tidak bisa menggunakan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan, tidak bisa mengaplikasikan kalimat itu. Itu namanya selingkuh. Contoh selingkuh gampang, ragu saja kepada Allah itu sudah selingkuh. Khawatir saja tentang hari esok itu sudah selingkuh. Paham? Jadi tiap-tiap diri akan diberi pembalasan yang setimpal. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada pengampunan dosa. Ketika kita minta ampun kepada Allah, paling juga kata Allah, loh, yang bikin kesalahan kamu. Sekarang gilirannya kamu belajar bertanggung jawab pada akibat dari sebab yang kamu timbulkan sendiri. Baik kata Allah, besok dibalas. Itu aja. Paham? Ya lebih bagus diselesaikan sekarang kan. Mumpung masih hidup. Jadi kalau dicubit oleh orang sekarang tahu, oh dulu saya pernah nyubit, gak apa-apa. Biar selesai sekarang karena ini pengampunan. Ini konsep pengampunan yang selama ini kabur ya di otak kita. Secara dalil tidak cocok, secara saintifik apalagi gak masuk akal. Katanya akan dibalas setimpal, tetapi dihapuskan. Karena kita menganggap selama ini yang namanya pengampunan dosa sama dengan penghapusan dosa. Kata Allah, laha maka sabat, walaya makta sabat. Akibat yang akan kamu terima sebanding dengan sebab yang kamu timbulkan. Oke? Lanjut, ini masih banyak.
Allah bilang di ayat ini. Ini surat Al-Maidah nih, surat 5 ayat 60. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka itu ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi. Ini Quran. Ada yang dijadikan kera, yang dijadikan babi. Jadi belum tentu diulang kehidupannya itu memiliki tubuh yang seperti ini lagi. Bisa jadi kera, bisa jadi babi. Quran. Kenapa? Apa sih penyebab mereka begitu? Karena mereka menyembah togut. Apa togut itu? Togut itu sebetulnya Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Sepanjang kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, kita akan terus menciptakan Tuhan. Itulah togut. Dan banyak orang menciptakan togut dengan pikirannya. Saya bilang berulang kali, kalau ada buku yang berbicara tentang Tuhan, belum tentu kita bertemu Tuhan lewat buku itu. Karena Tuhan ada di sini, di rumahnya. Paham? Tahu nggak kera? Suka kenalan kan kalian? Dulu senang banget kan ke kebun binatang. Kakinya berapa kera? Tangannya? Jari-jarinya? Bulunya? Banyak. Punya kepala nggak kera? Berapa matanya? Telinganya? Lubang hidungnya? Mulutnya? Saruannya? Apa bedanya kera dengan manusia? Pergi ke Uluwatu pakai kacamata. Diambil tuh kacamata. Pergi ke Uluwatu bawa HP, diambil tuh HP. Makanya kalau pergi ke Uluwatu di Bali simpan semua yang rapat. Dasar kera ya. Suka ngambil yang bukan haknya. Kebayang sekarang? Di ruangan ini nggak ada kera, nggak ada. Di tempat lain. Nah yang suka ngambil yang bukan haknya itu namanya oik, 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 oik. Cingat dari kebun binatang teh ukur dipoto ukur jeung kera. Belajar ibrohnya apa? Ke kebun binatang gonyo ke taman safari bade naon? Ningali monyet. Kamahal-mahal. Ya. Lihat perilakunya, lihat sifatnya sarua teh. Itu. Ari kera aya kaera. Aya teh jelema nu eueuh kaera. Eta si monyet. Makanya dia akan akan memasuki nerakanya dia sendiri. Kan neraka itu dikatakan di Quran tempat di mana dia masih bernafas. Maka dia akan memasuki tubuh itu. Merasakan karma karena sifatnya seperti itu. Paham sekarang? Nah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita hati-hati dengan kehidupanmu. Jangan sampai sudah semulia ini kau memiliki kendaraan yang bernama tubuh, jangan sampai kemudian terlempar kembali ya ke derajat yang lebih rendah. Gitu. Nah, ini kan sudah dibahas tadi. Nah, karena sudah dibahas, kita lanjut kajian yang selanjutnya. Baik, kita lihat sekarang. Rasa sakit dibalas rasa sakit yang sama. Apa dasarnya? Lihat Quran surat Yunus lagi. Nah, kalau tadi Yunus ayat 4, ini Yunus ayat 30. Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Ya tubuh. Tapi tempat itu bisa apa saja. Bisa tubuh ini, bisa juga tubuh yang lain yang tadi. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Di mana dia merasakan itu? Ya di tempat itu. Kalau dia terlahir lagi jadi manusia ya di tubuh manusia. Kalau terlahir di luar itu ya di tubuh itu dia merasakan.
Masa hidupnya dia makan yang kotor-kotor, ya sudah. Masuklah ke tubuh yang biasa tinggal di tempat kotor. Uik, 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 uik. Karena dia di kehidupan dulu yang dia senang adalah sampah. Ya dia juga akan tinggal di sampah. Di tempat kotor. Dulu hidupnya senangnya diselokan, sekarang juga diselokan. Mungkin dia dulu berdasi, gagah. Terhormat, cenah. Tetapi yang dia lakukan yang kotor-kotor. Dia memakan yang kotor-kotor. Dia mengambil yang kotor-kotor yang haknya. Bukan dia hak dia. Ya sudah terlempar ke situ. Bisa jadi. Yang tadi kan cuma contoh aja kera dan babi. Karena kalau dicontohkan semua kan repot. 30 juz bisa isinya nama-nama binatang. Betul nggak? Kalau di absen semua. Capung di absen repot. Tebal jadinya Quran. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah. Pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Setelah melewati fase-fase itu tetap saja dia akan dikembalikan kepada Allah yang maha pelindung. Kan ayatnya tadi, setiap diri akhirnya akan pulang juga kepada Allah. Setelah melalui prosesnya. Lanjut, Quran surat Hud ya ayat 109. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan seadil-adilnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Tidak dikurangi sedikit pun. Tapi kan ada bonus tadi. Bonusnya bukan untuk keburukan, bonusnya untuk kebaikan. Kebaikan dikalikan 10. Keren banget ya. Jadi oleh karena itu para sahabat, berbuat baik itu tidak usah menunggu bulan puasa. Bulan puasa jadikan momen untuk melatih diri agar berbuat baik. Tetapi berbuat baik harus setiap ruang dan waktu. Karena sepanjang kita diberikan kehidupan berarti baik-baik saja. Ya. Ada yang saya mah kalau mati pengen bulan Ramadan. Pengen hari Jumat. Jadi bulan yang lain Ramadan jelek itu. Terus hari yang selain Jumat jelek itu. Kan yang bilang itu jelek dan baik kamu juga. Allah mah tidak pernah ngasih nama-nama hari. Yang ngasih nama-nama hari kan kamu juga. Allah juga tidak pernah ngasih nama-nama bulan. Yang ngasih nama bulan kan kamu juga. Kan perhitungan bulan, perhitungan hari kamu juga yang menciptakannya. Ahli-ahli fisika. Allah nggak ikut campur urusan itu. Mau ngitung bulan pakai komaria, referensinya matahari. Mau ngitung bulan pakai komaria bulan, ya terserah kamu, suka-suka kamu. Tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain. Ya, yang mulia itu yang bisa memanfaatkan waktu untuk kemuliaan itu aja. Iraha, ya kapan saja. Sudah mengerti sekarang hari pembalasan? Oh, pulang ke rumah jadi terang benderang sekarang. Oh ini Yaumiddin itu. Itu sering dibaca kan ketika sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh ini hari pembalasan. Gitu. Nah jadi ragam manusia merupakan wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya pada zaman dahulu. Itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Siapa yang bikin suratan kehidupan? Kita sendiri. Jadi yang menuliskan suratan kehidupan di Lauh Mahfuz itu adalah diri kita sendiri. Di mana sekarang data itu adanya? Di raga. Lihat saya semuanya. Kenapa wajah saya seperti ini? Apa saya minta kepada Allah? Ya Allah, saya pengen wajahnya ngasih gambar gitu ke Allah. Wajah ini adalah akumulasi dari perbuatan saya. Wajah ini adalah karma saya. Kalian wajahnya ada yang seperti ini, seperti itu adalah karmanya kalian. Jadi Allah itu tidak merekayasa. Sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Itu saja. Kenapa wajah saya seperti ini? Ya sudah.
Karena raga manusia adalah wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya. Dan itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Paham? Oh. Nampi ya Allah. Asal nama Allah nabi itu jadi pendek kieu. Ai batur jarangkung. Keur pendek teh abdi mah hideung ya Allah. Batur nya bule. Ngerti sekarang? Wajah kita pun, tubuh kita pun adalah cerminan, citra diri dari apa? Suratan takdir kehidupan. Nampi aya nama? Nampi? Catatan tentang suratan kehidupan tadi itu, data karma itu berada pada diri seseorang itu terjadi secara pasti. Karena alam semesta ini adil. Tubuh manusia adalah kumpulan data yang membungkus daya kehidupan. Tubuh manusia menyandang karma yang tidak dapat ditolaknya. Bentuk tubuh, wajah, warna kulit dan sebagainya bukanlah sebuah halangan untuk menerima catatan kehidupan di masa lalunya. Sugan ieu mah geulis, koneng, mancung. Terhindar sugan dari karma? Tidak. Sugan ieu mah goreng, hideung, pesek. Iya jangan-jangan ieu mah karma wungkul eusina, karma buruk, tidak. Tidak ada halangan. Paham? Jadi semua manusia akan menerima akibat dari yang diperbuatnya. Setelah memahami ini, para sahabat mulai tergambar sekarang. Oh, jadi kehidupan saya hari ini sebetulnya buah dari saya sendiri. Konsep tentang takdir seakan-akan Allah turut campur pada nasib kita. Dan semena-mena menentukan kehidupan kita. Mulai sekarang kita hapus jauh-jauh. Dari sinilah kita belajar bertanggung jawab. Belajar apa? Belajar bertanggung jawab. Siap? Siap bertanggung jawab? Karena sudah ngerti kan sekarang polanya. Jadi gak ada yang harus saya tolak lagi. Jadi inti dari semua pembelajaran saya hari ini adalah terima, mengalir, tersenyum. Itu saja. Jelas? Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Walaupun slide-nya ada 19, tetapi tidak mengurangi kehikmatan. Setelah saya sampaikan 10 slide ini, sebetulnya sudah terwakili semuanya. Yang paling penting adalah kompetensi yang saya bangun hari ini di para sahabat terbentuk. Jadi kompetensi yang saya bangun sebenarnya satu, tanggung jawab pada semua sebab dan akibat yang kita ciptakan sendiri. Pembuat suratan takdir kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Allah kalau mau mengubahnya sangat terbuka. Dan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri yang tidak mau mengubahnya. Mari kita ubah nasib kita. Mari kita ubah suratan takdir kehidupan kita. Karena Allah sudah menawarkan berbagai jenis bonus tadi. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, mengurangi beban karma yang harus kita bayar. Saya heran sampai sekarang menjelaskan Lailatul Qadar gitu-gitu aja. Tidak ada implementasinya dalam hidup. Ayo saya tanya pada diri kita masing-masing. Sudah berhenti gak angin? Sudah, alhamdulillah dikit-dikit walaupun kadang-kadang masih reaktif. Sudah berhenti gak gelombang? Dikit-dikit sudah mulai, setidak-tidaknya amplitudonya udah berkurang. Asalnya sudeng, asalnya gitu. Itu tsunami namanya. Tapi kalau amplitudenya udah mulai berkurang, landai saja amplitudenya udah mulai bagus. Dulu kalau dimarahin orang, luar biasa. Sekarang dimarahin orang tenang saja. Walaupun masih ada kesel, itu namanya amplitudenya udah mulai landai.
Itu Lailatul Qadar. Dan ini bisa terjadi kalau kita sudah menyaksikan pada diri kita sesuatu yang lebih terang dari 1000 bulan. Itulah Ramadan. Puncaknya kan Nun. Pencerahan, caang baranang. Kalau kita sudah caang baranang, baru kita bisa nyaangan kanu poeken. Itu kan. Betul nggak? Kan itu kan pepatah agung para leluhur kita. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keung. Tuh. Siapa yang bisa nyaangan kanu poeken? Yang sudah nyala. Ari paroe kene mereka mah nyangan batur. Siapa yang sudah menyala? Yang sudah menemukan nurullah. Makanya surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba, dipungkas dengan huruf nun. Ba tu baitullah, nun tu nurullah. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, maka dialah yang disebut dengan ahlul bait, ma'rifatullah. Makanya nun mati ketemu dengan ba, gak boleh dibaca nun, dibacanya mim. Hukumnya iqlab. Iqlab itu dari kolbu, kolbu adalah baitullah. Tuh nyambung. Ya mau diajar tajwid tiba heula kitu dengung mim 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 kurang mim hayo nguruskeun suara. Agama itu bukan soal suara. Agama adalah soal kesadaran. Apakah itu harus benar bacanya? Ya harus benar, masa salah? Tetapi itu aksesorisnya agama, bukan intisarinya agama. Nah, merawat Ramadan. Jadi tahu yang harus dirawat. Ya Ramadan. Apa harus dirawat? 1 rahmatullah, 2 ma'rifatullah, 3 duyufullah, 4 Allah, 5 nurullah. Tah eta rawat. Udah dapat belum? Dapat belum? Lah apa yang mau dirawat? Makanya begitu kita sudah mendapatkan yang 5 itu dirawat, maka kita akan mengalami pasca. Pasca. Idul Fitri bisa berarti syariat, bisa berarti hakikat. Syariatnya sudah saya jelaskan tadi, hakikatnya Idul Fitri adalah kembali terbuka. Makanya di Quran surat Al-Maidah 114 ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Doanya, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana id. Jadi kata itu cuma ada di Quran 1 kali. Di surat Al-Maidah saja 114. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ngerti sekarang hari raya? Hari raya adalah saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit. Langit itu berbicara keluhuran. Makanya puasa artinya adalah bertempat tinggal di keluhuran. Dari upafasa. Banyak yang menjalankan puasa, ditanya aja etimologinya gak ngerti. Puasa dari upafasa. Upa itu upaya, fasa itu keluhuran. Jadi upafasa atau puasa dalam lidah orang Indonesia itu dari bahasa Pali, arti yang sebenarnya adalah bertempat tinggal di keluhuran. Jadi bertempat tinggal di mana? Di langit. Langit itu lambang keluhuran. Maka siapa yang tempat tinggalnya di keluhuran, maka setiap saat akan mendapatkan hidangan dari langit. Paham? Kira-kira kalau kita bertempat tinggal di tempat-tempat kesadaran rendah, dapat hidangan? Dapat juga hidangan dari alam rendah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya tinggi, kita akan dapat selalu berkah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya rendah, ya dapat berkah juga kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, bukan dapat berkah, ikutan di frekuensinya mereka. Paham? Gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai. Ada beberapa pertanyaan. 1,
Adakah yang harus dirawat? Jawab masing-masing. Ada. Sudah ketemu barangnya? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, apa sih Ramadan itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Apakah Idul Fitri itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi. Jadi Idul Fitri adalah kembali terbuka. Kembali terbuka berarti kita sudah menyaksikan hidangan dari langit. Cirinya itu. Cirinya itu. Idul Fitri bukanlah macet. Idul Fitri bukan pulang kampung. Nah, pulang kampung, mudik itu sebetulnya simbolisasi dari apa? Dari kerinduan seseorang untuk mudik yang sebenarnya. Sayang sekali kita baru bisa memenuhi mudik secara jasmani. Nih saya lihat. Saya ini tubuhnya. Tahu gak? Terbuat dari air yang berada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari udara yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari matahari yang bersinar di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat juga dari tanah yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Dan saya terbuat dari ruang kosong yang ada di Garut juga di sekitar rumah saya. Mengerti maksud saya? Iya kan? Saya dilahirkan di situ. Bapak saya kan makan dari situ. Betul nggak? Minum dari air yang di situ. Makan dari tanah yang ditanam tumbuhannya di situ. Ngirup udara yang di situ. Dapat sinar matahari yang di situ. Ruang kosong yang di situ juga. Wajar nggak kalau saya rindu ke situ? Karena tubuh saya dari situ. Wajar. Makanya saya tidak alergi terhadap mudik, nggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya diri kita yang sejati kan bukan tubuh. Yang ada di balik tubuh. Asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Harusnya kerinduan kepada kampung itu yang sebenarnya kerinduan ke kampung asal diri sejati kita. Oh, luar biasa ya kalau dua-duanya rindu. Rindu ke kampung asal jasmani, rindu ke kampung asal rohani. Siapa yang rindu kepada kampung asalnya? Tentu saja yang mereka sudah tahu kampung asalnya. Yang nggak tahu mah nggak rindu. Paham? Ini dibuka sedikit ya, mudik biar ngerti. Kalian kan mudik tiap tahun ya. Tapi nggak ngerti mudik itu apa. Hakikatnya juga apa. Ya, kenapa kok saya rindu ke tanah kelahiran? Wajar, karena kita ini resonansi dalam bahasa energi. Karena kita ini satu frekuensi dengan segala material yang ada di kampung hari ini. Ada resonansi itu, ada ketertarikan. Ada hukum tarik menarik kita itu dengan seluruh molekul dan atom sejenis yang ada di kampung kita. Wajar? Wajar. Makanya dijelaskan secara saintifik biar ngerti sedikit. Sedikit aja ngerti, nggak usah banyak-banyak. Makanya pertanyaan selanjutnya, perlukah pasca Ramadan? Perlu? Ya perlu. Kalau ada yang bisa dirawat. Dapatkah Ramadan itu 12 bulan? Jawabannya apa? Dapat. Siapa yang menentukan Ramadan 12 bulan? Masing-masing diri kita. Mau nggak setiap ruang dan waktu kita kedapatan rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah? Mau? Kalau mau, pastikan 12 bulan. Dan tidak usah merubah kalender. Punya kalender semuanya diganti Ramadan. Pusing sendiri. Kalendernya biarkan saja Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Muharram, Safar terus sampai akhir bulan. Enggak apa-apa. Karena yang paling penting sekarang menciptakan Ramadan bagi diri kita. Itu penting. Kalau begitu sekarang saya tanya lagi, dapatkah kita membuka pintu surga selama 12 bulan? Dapat apa enggak? Emang tahu surga? Tahu aja enggak bilang dapat.
Nah di Quran nanti kita akan tunjukkan ayatnya ya. Surga itu tempat di mana kita masih bernafas. Tempat di mana masih ada langit dan bumi. Kita bernapas di mana? Di sini. Berarti surga itu sebetulnya di sini. Saat ini, sekarang. Bisa dibuka? Bisa. Ya terserah kita mau jadikan surga ini, mau jadikan neraka ini, terserah kita kok. Allah tidak menciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan kita sendiri. Makanya surga dari kata suwarga. Kalau dalam bahasanya orang Sunda pakai loka bahkan. Suwarga loka. Su itu abadi, warga itu kumpulan, loka itu lokasi. Su itu bisa juga sejati. Jadi suwarga loka adalah tempat di mana berkumpulnya segala kesejatian. Di mana? Di sini. Saripati segala unsur tanah di sini. Saripati semesta raya di sini. Bahkan pusat semesta raya pun ada di sini. Itu dinyatakan dalam Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia akan merasakan Allahu Akbar. Setiap selesai Ramadan takbiran. Tapi nggak ngerti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kalimat itu bisa membuat kita menangis. Kalau kita sudah bisa menyaksikan akbarnya dia pada diri kita. Begitu kita sudah menyaksikan akbarnya Allah pada diri kita. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada engkau selain engkau ya Allah yang maha besar. Begitu kita sudah sampai di kesadaran itu, walillahil hamd, segala puji habis untukmu. Kita tidak menyaksikan diri kita lagi. Karena semua aku yang kecil ini sudah menyatu dalam akunya yang maha besar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allah maha besar dengan segala kebesarannya. Saksikan itu ada pada diri kita semua sahabat. Saksikan dengan terang mata kalbu kita. Saksikan dengan terangnya mata kalbu kita. Kita bisa menyaksikan semesta raya pada diri kita masing-masing. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah pagi dan petang. Sucikanlah pagi dan petang. Sucikanlah pagi dan petang. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nashara abdah
وأعز جنده وهجم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Coba para sahabat yang sudah terbuka mata kalbunya, yang sudah menyaksikan kaukab, yang sudah menyaksikan nur ala nur, yang sudah bisa menyaksikan nur ala nur dalam dirinya. Sekarang fokuskan pandangan batinmu ke sana, fokuskan ke sana. Dan ikuti kata-kata saya dalam batinmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yuk ikuti saya sama-sama. Ayo keluarkan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo kita getarkan sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terasa? Gak kerasa ya? Air mata mengalir. Bayangkan kalau kalian mengucapkan itu dengan kesadaran sepanjang malam. Bagaimana tidak terbuka? Sayang sekali, banyak yang mengucapkan itu cuma di lisannya saja, tidak di kesadarannya. Gak kerasa air mata saya juga mengalir. Rasanya setiap sel dalam tubuh kita itu sedang merasakan akbarnya dia. Karena dia bersama dengan kita. Bahkan lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Baik para sahabat, kalau begitu pertanyaan berikutnya, dapatkah kita menutup pintu neraka selama 12 bulan? Dapat? Dapat? Sayang sekali ya, kebanyakan orang cuman ya membuka pintu surga 1 bulan. Lalu tutup lagi surga 11 bulan. Menutup pintu neraka 1 bulan, maka neraka terbuka 11 bulan. Surga dan neraka itu menurut Al-Quran adalah tubuh kita sendiri. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan saya mulai hari ini kajian kita dengan membahas Quran surat Hud. Silakan dilihat ayatnya ya. Surat Hud ayat 106 sampai 107. Nah, surat Hud ayat 106, 107 itu cerita tentang neraka. Jadi ini dalam rangka menjawab tadi, mungkinkah kita menutup pintu neraka 11 bulan? Mungkinkah kita menutup pintu neraka 12 bulan? Jawabannya yes. Satu, harus tahu dulu nerakanya mana. Yang kedua, harus tahu cara nutupnya bagaimana. Lihat saya semuanya. Mari kita lihat dulu ayatnya. Adapun orang-orang yang celaka. Ngerti artinya celaka? Celaka itu
menyimpang dari sejatinya diri. Makanya ketika kita menyimpang dari sejatinya diri, maka akan ada rasa bersalah yang dalam diri kita. Itu yang disebut dengan dosa. Jadi sebutnya dosa itu adalah rasa bersalah akibat kita menyimpang dari sejatinya diri. Maka tempatnya di mana orang-orang yang celaka ini? Tempatnya dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Itu menurut Quran. Jadi menarik dan mengeluarkan nafas kan pada saat kita ada di tubuh, pada saat kita masih hidup. Jelas ya? Ayat ini menjelaskan bahwa neraka di sini. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan lebih tegas lagi. Ya, apa katanya? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi Tuhan itu akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau kita ingin mengubah diri nih, saya tidak mau lagi. Ya, ini menjadi neraka bagi saya. Berarti saya ingin menciptakan surga dong, begini. Siapa penjaga neraka? Penjaga neraka itu malaikat Malik. Malik itu milik itu aku. Aku tuh ego. Jadi sebetulnya yang membuat kita terperangkap dalam neraka itu adalah ego, keakuan. Semua berfokus pada aku. Itu yang disebut dengan kemelekatan. Jadi neraka itu dasarnya adalah kemelekatan. Maka siapapun yang melekat bersiap-siaplah menderita. Melekat pada pasangan menderita. Lagi di mana nih istri saya? Sama siapa? Lagi di mana suami saya? Sama siapa? Terus saja dihantui rasa cemas dan khawatir yang luar biasa. Orang yang melekat pada hartanya takut kehilangan hartanya. Orang yang melekat pada jabatannya takut kehilangan jabatannya. Orang yang melekat pada popularitasnya takut kehilangan popularitasnya. Takut tidak populer lagi. Penderitaan? Penderitaan? Siapa yang jaga? Milik. Dari kecil kita belajar malaikat, nggak ngerti-ngerti ya. Kita tahunya nanti katanya di sana ada neraka yang dijaga malaikat Malik. Wajahnya menyeramkan. So'imi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda ilika uribihi. Saum itu kata hadis qudsi dua, terbuka dan jumpa dengan Tuhan. Kalau sudah terbuka dan bisa menyaksikan diri sejati, rawat. Sudah sampai di situ. Para sahabat saumnya luar biasa. Ini namanya saum khusus. Dan saya sudah mengajarkannya. Kalau saya ngomong begini saya tidak mengajarkannya, saya salah. Saya sudah mengajarkannya. Saum yang semacam itu sudah saya ajarkan. Kalian sudah dapat pelajarannya. Alhamdulillah. Kalau sudah rawat. Yang ketiga, apakah kita mengalami nuzulul Quran? Awas. Saya tidak bertanya apakah kalian kemarin memperingati nuzulul Quran? Gak ditanya. Dari tahun ke tahun memperingati terus. Kapan kita mau ketiban Quran? Awas, hati-hati menangkap pembicaraan saya. Bukan Quran turun lagi. Qurannya sudah turun sama Rasulullah. Sudah dicetak 30 juz. Sudah ada di tangan kita. Isinya surat semua. Betul? Surat bukan? Nah surat itu artinya ada pesan di dalamnya, harus kalian baca. Harus kalian mengerti pesan-pesan yang harus kalian tangkap dari situ. Turunnya Quran bagi kita dalam kekinian. Bukan Quran turun lagi dari langit, bukan. Tetapi pemahamannya turun ke sini. Itu nuzulul Quran dalam konteks kekinian. Nuzulul Quran dalam konteks kekinian adalah bertambahnya pemahaman kita pada Quran. Turun pemahamannya sebagaimana yang Allah nyatakan di Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Aku akan jamaahkan, aku kumpulkan Al-Quran dalam dadamu. Nyata, tidak mungkin tidak nyata. Kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi, kalau nuzulul Quran sudah turun pada kita, pertanyaannya, meningkatkah pemahaman kita? Ingat, pemahaman tidak akan terjadi tanpa pengalaman. Jadi nuzul Quran dalam konteks kekinian adalah kita mengalami ayat demi ayat. Kalau kita mengalami berarti kita akan memahami. Malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami gak akan paham.
Paham? Sudah turun nuzul Quran. 17. Luar biasa. Kon nuzul Quran 17. Quran surat Al-Isra 17. Salat sehari semalam 17. Indonesia merdeka 17. Keren semua. Karena angka 17 itu bagi kita nih umat Islam dan bangsa Indonesia, itu ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan Rasulullah memberi nomor Quran surat Al-Isra pun 17. Karena Isra itu perjalanan meniti ke dalam diri. Siapa yang meniti ke dalam diri, maka dia akan bertemu dengan Quran yang qadim, Quran yang sejati, Quran yang abadi, yang bisa dibaca oleh setiap insan yang mau membacanya. Rasulullah SAW di Gua Hiro tidak membaca teks, tidak membaca tulisan. Tapi yang beliau baca adalah Bismi Rabbika, Tuhan yang telah menciptakan. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Maka ketika beliau bermuwajahah langsung dengan sang abadi yang ada dalam diri beliau, saat terbuka mata kalbu beliau, disitulah beliau mengalami Iqra. Lalu dalam Iqra itulah diajarkan apa yang beliau tidak tahu dengan penanya Allah sendiri. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Apa sih penanya Allah? Nun wal qalami wa ma yasturun. Penanya Allah adalah Nun, Nurullah. Penanya Allah adalah cahaya Tuhan. Makanya siapa yang sudah ketiban cahaya Allah di dalam kalbunya, berarti kalian sudah bertemu penanya Allah. Maka kita akan menjadi pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan kesadaran. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu tidak bisa didapat di bangku sekolah. Sekolah hanya ngurus intelektual. Sekolah hanya ngurus aspek-aspek kognisi. Kesadaran tidak diajarkan di sana. Saya sudah sekolah di sekolah formal. Tidak diajarkan di situ. Di situ yang diasah satu, kemampuan mengingat, kemampuan memahami, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi. Puncaknya adalah kemampuan sintesa. Itu namanya kognisi. Sekolah itu. Tapi kalau spiritualitas mengajarkan intelijensia, kesadaran. Disitulah makanya orang-orang yang sekolahnya tidak tinggi tapi kesadarannya tinggi, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa. Karena kita bisa mengakses kecerdasan semesta tanpa batas yang ada pada diri. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mencapai Lailatul Qadar? Sudah saya jelaskan Lailatul Qadar. Siapa yang menentukan Lailatul Qadar? Kita sendiri. Mau kapan? Terserah. Kita harus mengalami ya terangnya mata kalbu kita melampaui 1000 bulan. Tanazzalul malaikati waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Puncaknya Lailatul Qadar adalah fajar. Fajar berarti transisi dari gelap ke terang. Bodoh jadi pintar, gak sadar jadi sadar. Dari kulit menjadi isi. Itu fajar. Ketika fajar menyingsing, matahari rohani terbit. Bukan matahari yang di luar sana. Semua orang bisa menyaksikan itu. Saksikan matahari yang ada dalam dirimu. Baca surat Al-Qadar dari dulu gak ngerti-ngerti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qad khairum min alfisya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Puncaknya dari Lailatul Qadar itu adalah fajar. Fajar transisi dari gelap ke terang. Menyaksikan matahari ruhani dalam diri kita sendiri. Oh, kalau sudah begitu, ada yang bisa kita rawat. Ramadannya jadi 12 bulan. Keren apa tidak? Dari tahun kok gak keren-keren. Keren dikit dong. Lanjut. Masih pertanyaan, hal apa yang sudah kita capai dalam Ramadan? Tadi kesehatan, sudah ya. Dan 4 dalam aspek spiritual. Ini nomor 5. Apa yang mau dirayakan saat Idul Fitri? Sudah tahu jawabannya kan? Hidangan dari langit. Berapa tahun kita merayakan Idul Fitri dengan hidangan dari bumi? Ti kebon, ti balong. Betul? Pindang lauk, ayah.
Opor, aya. Gepuk, aya. Keler, pinuh. Kupat tahu, aya. Bolendrang, aya. Tumis, kalau di Garut namanya bolendrang. Bolendrang teh kentang, digoreng, di apa? Sambal goreng kentang, dicampur sambal dengan sambal goreng kacang, dicampur dengan cabe. Oh, istri saya paling lancar tuh. Oh, diudak-udak tuh disatukan sampai kering ta. Oh. Tuh. Oke, ulen ya. Udahlah stop. Itulah yang selama ini kita rayakan. Merayakan Idul Fitri dengan makanan dari bumi. Padahal kata Quran, rayakan Idul Fitri dengan makanan dari langit. Kumaha ieu teh? Paham? Oke. Apakah kita sudah ganjil atau masih genap? Itu pertanyaan berikutnya. Kenapa saya bertanya ini? Karena ada simbolisasi di dalam akhir Ramadan. Katanya Allah itu akan menurunkan Lailatul Qadar pada malam ganjil. Tidak diturunkan pada malam genap. Dan kita memahami ganjil genap benar-benar tanggal 2 hiji ya. Turun Lailatul Qadar. 22 mau turun. Kalau gitu mah Lailatul Qadar turun 2 kali. Karena kita mengawali saum kan beda. Aya nu tanggal hiji, aya nu tanggal 2, aya tanggal 3. Nu saumna tanggal 2, tanggal likuran teh beda jeung nu anu saum tanggal 3. Kumaha tah bingungan teh malaikat turunna. Ya beda tanggal cek malaikat bingung ya. Berarti Lailatul Qadar kudu unggal peuting begitu. Gak mikir kita, sama sekali gak mikir. Padahal ganjil dan genap bukan soal tanggal, sudut pandang. Makanya di dalam Quran surat Al-Fajr, wal fajr, walayalin asyr, wasyafi wal watr. Jadi ganjil dan genap itu sudut pandang. Perhatikan saya. Pandanglah segala sesuatu dengan genap dari sudut pandang kita. Kita akan terjebak baik dan buruk. Benar dan salah. Itu yang berbahaya. Tapi kalau segala sesuatu dipandang dari sudut pandang Allah, satu sudut pandang saja itu namanya ganjil. Dari sudut pandang Allah, gak ada baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran dan kita gampang menerimanya. Ada orang yang datang kepada kita menyenangkan, pandang dari sudut pandang kita, akan terjadi kemelekatan pada orang itu karena dia membahagiakan kita. Ada orang yang datang kepada kita menyakiti kita, kita akan melihat dia sebagai keburukan dalam sudut pandang kita. Tapi dari sudut pandang Allah, yang baik yang buruk dua-duanya baik. Yang paling penting kita bisa mengambil pelajarannya dari itu. Itu namanya mengganjilkan sudut pandang. Kalau kita sudah ganjil sudut pandangnya, Lailatul Qadar turun. Karena orang yang sudah ganjil sudut pandangnya, angin berarti bertiup. Gelombang tidak bergelombang lagi, kan sudah datar. Paham? Bisnis berhasil. Pasrah kepada Allah.